jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah di atas hidayah beliau hingga akhir nanti. Baik, sebelum kita masuk materi, sedikit saya mengingatkan tentunya untuk saya sendiri dan teman-teman, yaitu kita di akhir-akhir Desember ini ya, sebentar lagi akan masuk 2022, maka hendaknya kita berbanyak muhasabah ya. Jadi sikap kita sebagai orang muslim mukmin itu bukan malah mempersiapkan acara yang membuat kita bermaksiat kepada Allah, tapi tidak. Tapi yang harus kita persiapkan adalah muhasabah dan muraqabah, koreksi diri kita setahun yang lalu, dan kita dekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bergantinya tahun itu menandakan waktu kita di dunia, maksudnya umur kita di dunia sudah bertambah ya. Tapi Allah tidak akan pernah menambah jatah hidup kita di dunia ya. Jatah umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tahu sampai kapan. Hendaknya kita banyak bermuhasabah, koreksi diri kita setahun yang lalu. Berapa sholat mungkin yang pernah kita tinggalkan ya, atau dengan sengaja kita menghina orang lain atau secara tidak sengaja dan sebagainya, maka segera minta maaf dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat orang-orang di akhirat nanti ya, sangat banyak mereka menyesal itu gara-gara waktu ya. Waktu Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah ya, wal asri, ya Allah demi waktu, demi masa, demi waktu. Nah, ini tandanya kita hidup memang di putaran waktu. Jadi Allah bersumpah di situ. Jadi usahakan nanti di akhirat kita jangan sampai orang-orang di surga bertanya kepada orang-orang di neraka ya, fi jannati yatasaalun, di surat Al-Mudassir ya, fi jannati yatasaalun ya, mereka orang-orang di surga itu bertanya kepada orang-orang di neraka ya. Orang surga itu bertanya kepada orang di neraka, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian kok masuk neraka? Padahal dulu di dunia bareng ngaji, bareng sholat, bareng ini ya, bareng sepedaan dan sebagainya ya, bareng semuanya. Tapi ternyata orang-orang di neraka itu malah masuk, ditaruh oleh Allah di dalam saqar ya. Dulu kita pernah jelaskan salah satu nama neraka itu adalah saqar. Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin, tapi kami dulu tidak pernah menunaikan sholat ya. Mungkin diingatkan oleh Pak Kus tapi malah ayel ya, nanti ya, sampai ditinggalkan sholat itu. Nah, ini termasuk orang-orang yang akan menyesal ya. Kita harapkan jangan ya. Qalu lam naku minal musallin, kami tidak pernah menunaikan sholat ya. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak pernah memberikan orang miskin, tidak memperhatikan tetangganya yang tidak punya gitu. Allah titipkan ya harta yang banyak tapi malah tidak memperhatikan tetangganya, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, tidak diperhatikan. Maka ini orang menyesal nanti di akhirat. Maka teman-teman ya, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka perbaiki amal kita, jalan hidup kita ya, supaya nanti di akhirat atau di dunia dan akhirat kita merasakan kebahagiaan itu ya. Jangan sampai
kita terpandang di masyarakat, misalkan ya derajat kita tinggi tapi kita tidak tenang, itu karena ada orang banyak derajatnya tinggi, ininya tinggi tapi nggak tenang, ya itu. Nah, itu sedikit nasihat saya. Mari kita banyak muhasabah, koreksi diri kita dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Kita lanjutkan materi kita tentang al-janaiz, babul janazah, tentang memelihara ilmu tentang mengurus tentang jenazah. Kita masuk di ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim, apa yang dibolehkan bagi orang yang hadir saat ngelayat, ya misalkan kalau kita di Jawa itu ngelayat, ya hadir, ya tetangga, teman-teman semuanya hadir. Apa yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang datang? Wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyit wa taqbiluhu wal buka'u alaihi 3 ayyam. Diperbolehkan bagi orang yang hadir itu membuka tutup wajahnya yang sudah ditutup itu dengan sarung atau jarit atau ya itu boleh dibuka ketika orang hadir, boleh dibuka. Wa taqbiluhu, dan menciumnya, tapi menciumnya di sini bukan perempuan, ya jangan. Tapi kalau teman kita, teman akram atau bapak kita, adik kita, ya atau teman dekat dari SD satu bangku sampai kuliah satu bangku terus misalkan, nah itu kalau ada salah satu mendahului, maka itu boleh untuk membuka dan mencium keningnya. Wal buka'u alaih, dan boleh menangisi orang tersebut selama 3 hari, ya batasnya 3 hari. Kita lihat hadisnya. An Aisyah anna an-nabiyya dakhala ala Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit. Aisyah berkata, Nabi datang kepada salah seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Maz'un. Dia sudah meninggal dunia. Ini berarti sahabat, ya, sahabat Rasulullah, bertemu sama Rasulullah, berjihad sama Rasulullah. Fakashafa wajhihi, beliau membuka tutup wajahnya. Summa akabba alaihi faqabbalahu, kemudian beliau memegang wajahnya, kemudian mencium keningnya, ya. Wa baka hatta raaitu dumu' tasilu ala wajnatain, ya kata Aisyah, dan beliau menangis, ya Nabi kita menangis melihat Utsman bin Maz'un meninggal dunia, sampai saya melihat di ngalir air matanya di kedua pipinya, kata Aisyah. Ini tanda bahwasanya boleh kita menangisi orang yang meninggal dunia, ya. Wa an Abdullah bin Ja'far, ya dari Abdullah bin Ja'far bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far 3 ayyam ya'tiyahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunda datang ke keluarga Ja'far, ya setelah keluarga Ja'far itu yang meninggal, ya, beliau menunda untuk datang selama 3 hari sampai beliau datang. Atahum faqala la tabku, dan pada saat itu mereka masih menangis, keluarganya, sahabat-sahabatnya, ya. La tabku ala akhi ba'dal yaum, jangan kalian menangis lagi setelah hari ini, kata Rasulullah. Jadi beliau menunda, ya, karena memberikan para sahabat yang lain untuk menangis, ya. Maksudnya menangis itu tidak teriak, ya, maksudnya sedih lah, seperti itu. Nah, itu yang boleh dilakukan bagi orang yang hadir, ya. Jadi orang yang hadir tidak boleh ikut campur dengan urusan warisan orang, nggak boleh, ya, atau yang lainnya, ya, urusan pribadi orang itu, keluarga jangan diurus, gitu. Kita tugasnya adalah mendoakan dan yang tadi boleh membuka dan menangis, ya, batasnya selama 3 hari. Ma yajibu ala qaribil mayyit, apa yang wajib bagi keluarga si mayit. Nah, ini juga penting, ya. Yang pertama, wajibu ala qaribil mayyit hina yablughum khabaru wafati amran. Ketika keluarga mayit sudah mendapatkan kabar, ya, mungkin ada satu keluarga yang meninggal, maka wajib baginya untuk menjalankan 2 keadaan, ya.
Yang pertama adalah as-sabru waridha bil qadari, sabar, ridha terhadap takdir. Ini kalau ini tidak ada ya repot itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf," dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan jiwa, misalnya orang meninggal, dan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan kabar gembira bagi orang yang sabar. Ya. Jadi harus sabar ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ikut workshop tentang orang mengukur kesabarannya. Enggak bisa diukur kesabaran itu. Jadi mengukur kesabaran anak yatim di panti asuhan dan anak yatim di luar panti asuhan. Jadi datanya enggak bisa akurat ya. Jadi karena sabar itu enggak bisa diukur seperti itu. Alladzina idza asabathum musibah, jika ada seorang di antara mereka terkena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka berkata, sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan bahwasanya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalilnya tentang kita sabar ridho terhadap takdir. Jangan sampai kita tidak ridho, saya nggak terima ya dan sebagainya. Bapak saya diambil duluan ya, belum bapak saya sehat ya, tiba-tiba meninggal misalkan, nggak terima, nggak bisa. Wa Anas bin Malik qala marra Rasulullah bi imra'atin 'inda qabri wa hiya tabki. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan dan di situ ada perempuan yang menangis. Perempuannya nangis ya di atas kubur itu. Wahiyya tabki. Faqala laha ittaqillah wasbiri. Kata Rasulullah melihat perempuan itu nangis, sabar, takwalah kamu kepada Allah dan sabar. Apa kata perempuan itu? Faqalat ilaika anni. Buat apa kamu ngurusi urusan saya? Nah, gitu. Padahal yang berbicara adalah Rasulullah. Buat apa kamu urus urusan saya? Fa innaka lam tusib bi musibati. Kamu tidak pernah tahu musibah yang kuterima, ya, belum pernah kamu rasakan, kata perempuan ini. Qala walam ta'rifhu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah pergi, ya, karena melihat perempuan sedang menangis, ya, mungkin menangisnya lebay ya istilahnya. Kemudian nasihatin Rasulullah supaya bertakwa dan sabar. Tapi dia malah menjawab, buat apa kamu urus urusan saya? Ini adalah kalimat yang memang sebenarnya tidak boleh diucapkan bagi orang muslim kepada muslim lainnya dari perkara ibadah. Ya, gitu. Ketika kita dinasihati tentang sholat, ayo sholat, ya, apain urus, ya, sholat aja sendiri. Nah, gitu kan. Kadang ada yang seperti itu, ya, sebenarnya nggak boleh diucapkan. Kemudian Anas bin Malik berkata, ya, qala walam ta'rifhu faqila lahu Rasulullah, ya. Anas bin Malik itu berkata dia tidak mengenal ini Rasulullah yang berbicara tadi. Dan Anas bin Malik menyampaikan kepada perempuan itu adalah Rasulullah. Fa akhadha mithlul mayyit. Setelah dia mendengar kata Anas bin Malik bahwa itu Rasulullah, dia seperti orang yang mau meninggal, ya, takutan gitu, ya. Dia kenapa dia mengucapkan itu padahal yang menasihati dia adalah Rasulullah. Fa'atat baba Rasulillah, langsung dia pulang ya menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajidhu inda bawabin, tidak ada orang yang jaga di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah inni lam a'rifuka, ya Rasulullah aku belum mengenalmu. Faqala Rasulullah, Nabi kita bersabda, inna sabra inda awwalis sadamah, sesungguhnya kesabaran itu ketika musibah itu sedang menghantam, ya. Ketika musibah datang, nah itulah perlunya sabar, ya. Jangan sampai ada musibah malah kesabaran itu hilang, ya. Kita dinasihati oleh orang, ya, tapi malah kita
tidak mau sabar, ya, habis kesabaran saya, nggak bisa. Jadi ketika musibah itu, nah, makanya itu kata Allah dari atas tadi, ya, wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar, ya. Jadi kalau udah sabar, udah terbiasa pada dirinya, insyaallah musibah apapun insyaallah bisa dijalani, ya. Wasabru ala wafatil auladi lahu ajrun azim. Sabar di atas wafatnya anak-anak, apa maksudnya keturunannya, anaknya, itu adalah pahala yang sangat besar, ya. Dari Sa'id Al-Khudri bahwasanya perempuan-perempuan berkata kepada Rasulullah, ij'al lana yauman fawa'adhunna. Jadikan maksudnya ini para perempuan ini minta sama Rasulullah waktu supaya mereka dinasihati 1 hari full, ya, minta waktu, ya, supaya mereka dinasihati. Ayyuma imra'atin mata laha, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin mata laha thalathatu minal waladi kanu laha hijaban minan nar. Siapa saja perempuan yang meninggal anaknya 3, kanu laha hijaban minan nar, itu adalah penghalang buat dia untuk disentuh api neraka, ya. Qalat imra'atun, ada orang berkata, wasani, bagaimana kalau 2? Qala wasnani, begitu juga 2, ya. Kalau 1, nah ini tidak ada pertanyaan selanjutnya. Jadi makna dari sini adalah 3, 2, 1 itu sebenarnya sama, ya. Kalau mereka bertanya 1, maka Rasulullah juga akan menjawab seperti itu sebenarnya. Kalau kita pahami makna dari hadis ini, maksud dari hadis ini. Karena yang 3 itu sudah sabarnya luar biasa. Apalagi yang 2, yang 1, ya, seperti itu. Jadi, tapi jangan memaksa anak meninggal, ya. Diracuni, ya, jangan, ya. Maksudnya ya meninggal sesuai dengan takdir yang ada, gitu. Kita nggak menginginkan, ya, maksudnya bukan nggak menginginkan, tapi kita nggak berharap anak kita meninggal, tapi dia memang menjalani takdirnya dan kita menerima dengan kesabaran, maka dia tidak akan disentuh api neraka, seperti itu. Jadi kita harus terima, tapi, ya, dengan ikhlas, ya. Nah, ini dia, ya, yang perlu kita lakukan bagi orang-orang yang ditinggal meninggal, bagi keluarganya. Ini masih banyak sebenarnya, ya. Tentang apa nanti minggu depan kita akan membahas apa yang diharamkan bagi keluarga si mayit, ya. Ini dulu tentang takdir, tentunya kita harus terima, ya. Jadi poin pokok bagi keluarga yang ditinggal meninggal yang pertama adalah sabar dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita itu mesti akan mendapatkan yang namanya kematian, ya, karena Allah sudah bilang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti akan meninggal dunia, ya, seperti itu. Jadi tinggal nunggu waktu kita saja. Nah, itu sedikit tentang apa yang boleh dilakukan orang-orang yang hadir. Kemudian 2 poin bagi keluarga si mayit yang harus dijalankan adalah diterima takdir. Kemudian bagi yang anaknya meninggal 3, 2, 1 itu dia akan menjadi penghalang untuk disentuh oleh api neraka, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan masalah ini atau di luar masalah ini juga boleh untuk didiskusikan. Untuk memandikan jenazah itu misalnya kita laki-laki kita kan harus, Baik, perempuan itu kan harus dilindungi. baik, itu sebenarnya nanti kita bahas, ya, tapi tidak apa-apa. Maksudnya ya besok aja lah. Apa kalau lebih baik, ya, lebih baik kasih yang saudara perempuan, ya, yang perempuan. Karena pertama, ya, lihat dari faedah dari yang kesimpulan dari para ulama, pertama untuk menghindari timbulnya fitnah, ya, timbulnya fitnah. Kemudian karena kita orang yang sudah balik, ya,
walaupun itu ibu kita atau bapak kita, tetap aurat itu harus dijaga. Gitu. Nanti kita akan bahas juga di masyarakat yang kita lihat juga mereka memandikan mayat itu secara terbuka, rame-rame, kemudian kasih nanti. Nah itu kita akan coba jelaskan dari sisi para pendapat para ulama. Ya walaupun ditutup kain ditutup kalau bisanya yang penting ditutup. Ini kan keluar itu. Kalau Nggak ada yang lain? Soal ini di luar ini nggak ada. Nah, jadi kita akan